Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Advent yang keempat, firman Tuhan yang menyapa kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 79 dengan topik Allah melawat umatnya di Topot Debatado Bangsona. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, tentu bukan sesuatu yang asing lagi ketika disebut dengan sebuah berita yang viral. Tentu sesuatu yang terjadi yang membuat heboh. Ada hal yang sesuatu mungkin yang spektakuler, tapi ada juga kadangkala sebuah perilaku yang buruk dan jelek, tapi itu diviralkan. Ternyata bukan hanya masa kini tetapi masa lalu juga kita bisa melihat sebuah peristiwa yang spektakuler, sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Dengan kondisi usia mereka yang sudah tua, dengan kondisi usia mereka yang menurut dari perhitungan logika, perhitungan secara medis, tidak akan mungkin lagi memiliki keturunan. Tetapi yang tidak mungkin bagi manusia, menjadi mungkin bagi Allah. Yang tidak logis bagi manusia, tetapi bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Nah, ini yang bisa kita lihat, kita menyebutkan sebuah pengalaman rohani, pengalaman mujizat kan spektakuler dalam kehidupan kita, tapi hati-hati dengan semuanya itu. Karena bisa saja justru bisa menimbulkan menjadi sebuah kesombongan rohani di tengah-tengah kehidupan manusia itu, termasuk di dalamnya kehidupan orang yang percaya. Maka kita harus hati-hati ketika sebuah mujizat spektakuler
jangan menggeser peran dan fungsi Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga seolah-olah kita yang rohani, kita yang saleh, kita yang menurut ukuran kita yang baik, maka kemudian mengatakan layak untuk menerima itu, dan kemudian akhirnya fokusnya adalah kepada kita. Dan fokus Allah itu menjadi berubah, tidak kelihatan, atau mungkin menjadi dinomor duakan. Daku bawa abang do tinang napa sebulung. Pasti do ya dong ngata marcarita, mungkin setelah bergumul bertahun-tahun dalam penyakit kemudian sembuhkan. Ya teh. Dong kita do mah puji Tuhan. Itu teh. Mana enggak bisa balik na do. Bana pikir do mate ho na meseng we. Deng ba persoalan bulu maya deh. Masalah mai, tetapi kita mengatakan puji Tuhan. Atau mungkin selamat dari bahaya atau sebuah peristiwa kemudian kita mengatakan puji Tuhan. Ada nama dokon bah, itu, nah pikir masuk rumah sakit tuh, dungi ya saroi dulu nungseng. Tentu tidak mungkin seperti itu, tapi sebaliknya. Atau Tuhan mengaruniakan anak bagi keluarga yang telah lama berkeluarga seperti halnya pengalaman Zakaria dan pengalaman Elizabeth yang ada dalam nats ini. Lihatlah Bapak Ibu, tetapi kita menemukan sesuatu yang berbeda. Ketika bagaimana orang banyak merasa heran, merasa takjub, itu yang kita temukan dalam ayat 65 dan 66 Bapak Ibu. Ketika disebutkan, maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea. Berita Zakaria Elizabeth itu viral, bahkan sampai kepada seluruh Judea. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kemudian ayat 66, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ketika orang banyak berfokus kepada Yohanes Pembaptis atas berita luar biasa itu, ketika orang banyak berfokus kepada Elizabeth dan Zakaria melalui sebuah pengalaman dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, tetapi Zakaria justru sebaliknya, fokusnya bukan kepada kelahiran Yohanes Pembaptis. Meski hal itu tidak salah Bapak Ibu, tapi kita bisa melihat bagaimana ketika kita membaca tadi ayat demi ayat dalam Advent yang keempat tadi, mulai ayat 68 sampai dengan ayat 79, kita menemukan secara khusus di ayat sampai dengan ayat 75 adalah berbicara tentang Mesias, kelahiran, kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat. Nah, sukacita Zakaria tidak membuat dia terlena, tidak membuat dia sibuk hanya berfokus kepada Yohanes Pembaptis anaknya, tetapi justru fokusnya tetap dia konsisten dan setia, yaitu kepada siapa? Kepada Allah dan segala pekerjaannya di dalam diri Mesias yang akan datang melawat umatnya dan akan memberikan pembebasan dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Dan inilah sesungguhnya dalam setiap kehidupan orang pribadi yang dihinggapi oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Apakah itu? Dia tidak lagi berfokus kepada dirinya, tapi fokusnya, arahnya hanya kepada Allah. Seperti pengalaman Yohanes Pembaptis. Dia berfokus kepada apa yang dikerjakan oleh Allah, tapi tidak hanya sampai di situ, dia terpanggil untuk secara proaktif memberitakan apa yang akan dikerjakan oleh Allah, apa yang akan diperbuat oleh Allah dalam sebuah karya keselamatan yang telah lama dirancang oleh Allah dalam perjalanan waktu sampai dengan ratusan tahun, baru kemudian digenapi oleh Allah. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat dalam peristiwa kedatangan Mesias Juru Selamat, ternyata bukan sebuah peristiwa dalam instan atau mungkin tiba-tiba atau sekejap,
Tapi ternyata sudah dijanjikan dengan ratusan bahkan ribuan tahun. Ternyata Allah sendiri harus mengikuti proses itu. Nah, kadangkala kita manusia terjebak naing manyan, pitor atau pate. Nah, mereka mujo. Sa sitong na nga say masihol di batalaw paluahon bangsona, supaya tidak berlama-lama ditindas oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Itu yang kita temukan ketika kita membaca tadi. Tapi Allah mengikuti proses waktu itu bahkan sampai dengan ratusan, bahkan ribuan tahun dalam sebuah karya keselamatan. Sehingga bukan sebuah jarak waktu yang singkat dan yang pendek. Kemudian yang kedua, kita bisa menemukan orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus seperti halnya Zakaria dalam nats ini bernubuat tadi. Dia melihat jauh ke depan dan bukan jangka pendek. Dia tidak melihat dengan kepentingan sesaat seperti kebiasaan kita manusia, tapi melihat jangka panjang bahkan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang percaya. Nah, ini yang bisa kita temukan setiap orang dihinggapi oleh Roh Kudus dalam hidupnya, dalam dirinya. Dia tahu fokus dia adalah kepada Allah itu sendiri. Maka kemudian bagaimana kita di minggu Advent yang keempat ini, setiap orang yang percaya dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk secara proaktif, sama seperti Zakaria, memberitakan pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, sikap kita, pribadi kita. Pinuji matuhani, termasuk melalui perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan kategorial. Boleh dari ama ina gabungan, dungi arte, sekolah minggu, dungi masuk napo sebulung, dungi masuk nabo dari remaja. Semuanya itu haruslah melahirkan puji-pujian dan memberitakan tentang pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, itu yang kita temukan pekerjaan Mesias yang akan datang yang diberitakan oleh Zakaria. Yang pertama disebutkan Bapak Ibu, kalau kita membaca mulai ayat 68 disebutkan membawa kelepasan di manusia yang dibelenggu oleh dosa dan maut selama-lamanya. Setelah itu kita menemukan disebutkan oleh Zakaria tanduk keselamatan. Sesungguhnya itu juga berbicara tentang apa? Tentang pembebasan manusia itu atas dosa. Baru yang ketiga Zakaria berkata juga, melepaskan dari musuh-musuh. Bukan musuh secara politis pada waktu itu, oleh kekuasaan dan kekuatan Romawi, bukan. Tetapi musuh terbesar manusia dan musuh terbesar adalah dosa itu. Dan kemudian adalah maut yang selama-lamanya. Berkali-kali disebutkan tentang bahwa Allah membawa kebebasan, kelepasan, bahwa Allah menunjukkan tanduk keselamatan dan kemudian melepaskan dari musuh-musuh. Sesungguhnya dalam kehidupan orang yang percaya ini menjadi sebuah bagian dari janji di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kemudian kita bisa menyadari keberadaan kita. Diri kita sebagai orang percaya yang telah dibebaskan dari kekuatan, dari kekuasaan dosa. Maka kemudian kita mau diingatkan supaya kita tidak mudah untuk boleh ditaklukkan oleh kekuasaan dosa itu. Tetapi bagaimana kita boleh bangkit, bagaimana kita boleh mengatakan tidak mudah menyerah, tapi justru di tengah-tengah kehidupan kita adalah bagaimana kita boleh termotivasi, boleh dikuatkan, didorong dengan pertolongan Tuhan. Ada yang menarik Bapak Ibu. Melihat emang 2 hari per mingguan, bahkan saudari batu lualihon di pos parminggota nadong di Indramayu kota. 2 minggu kita beribadah di satu kafe. Nah, kemudian ada orang yang mulai bertanya kepada pemilik kafe itu. Bahasa di luas mar minggu di sini. Nanti berkurang pembeli ke tempat kamu. Nanti berkurang yang berkunjung. Amang do tinang dan apa sebelum tujuannya adalah pabiar-biarhon. Bahasa di luas samu hagabipe jong-jong di sini itu udah honon. Nah, setelah kita dapat melalui upaya usaha dari amang puji Tuhan, amang nenggolan,
Kita sudah beribadah di Sadarion mulai di Kementerian Agama. Nah, baru merasa pemilik itu Bapak Pence, kemarin kita saling video call bersama nama Ninggolan, dia merasa plong. Karena apa? Karena teror dan intimidasi yang tadi itu. Kalian berpikir, jangan-jangan nanti pada saat apa tempat kamu itu maka diseruduk, kemudian datang massa. Songoni memang dotinang, isi doman teror dot marahi adalah orang Kristen juga. Yang karena takut dan khawatir. Sementara saya selalu mengatakan yang kita lakukan adalah pelayanan, bukan yang lain. Molo gabi rodo nasida gabi tuhuriatta, ala saya masih holdo, mauas, marede di bagasan bahasa, Batak, manangion hatan di Batak. Alai selalu hudok damang dotinang dalam prinsip saya, ketika kita mendirikan sebuah pospel, saya selalu menekankan bukan kekuatan kemampuan pendeta, tapi selalu saya mengatakan, itu adalah karena Allah. Itu adalah karena Tuhan. Selalu saya hudak dosongoni. Mulai dari Jombang, Wonogiri, kemudian Madiun, kemudian Sragen, selalu saya mengatakan, ketika itu berdiri karena Allah menginginkan demikian. Aingah saya masih hol nasida. Karena ibadah pertama itu sudah langsung 60 orang yang datang. Kita berpikir awalnya mungkin hanya 10-15 orang. Lindok nasida, ya mang padita, ngapaliliku, ngasih masih hol. Sudah beberapa kali ada huria, HKBP juga yang lain mencoba kemari, tetapi ternyata entah kenapa tidak bisa terwujud. Tapi puji Tuhan, dalam pertemuan hanya 2 kali, kemudian ada semangat sukacita yang luar biasa, kemudian kita tindak lanjut ya Mang Dutinang. Seharusnya orang yang percaya sudah bebas dari itu tadi. Tidak lagi dibelenggu dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, apalagi sampai menteror, mengintimidasi dan sebagainya. Aku selalu hudok di Surabaya Pesongoni ketika ada gereja yang sedang mau direnovasi, Pak Pendeta seandainya kami meminjam gereja ini, saya katakan welcome. Kenapa tidak? Bukankah kita mitra? Puasa pola biar. Yang perlu adalah kita perlengkapi jemaat kita. Kita bekali mereka. Ketika kita sudah bekali mereka, perlengkapi, maka mereka akan merasa nyaman, bersuka cita di HKBP. Bukan hanya sebatas karena bahasanya. Nah, seharusnya dalam kehidupan percaya itu sudah bebas dari seperti itu. Tetapi karena kekhawatiran, ketakutan di tengah-tengah kehidupan, termasuk orang dalam kehidupan percaya, dungi mamereng balam moru manon ruas nami ninna. Ala begitu ibadah pertama ngator hidokon, ngator moru 30 sian gereja nami ninna. Tapi nalak batak deh. Aina sida pe mandokon haut sugari adong HKBP amang pardita di 2 tahun pitor tusido kami mendaftar ninna nasida. Alena sorong do. Tapi puji Tuhan kita mau mengatakan bahwa semuanya karena pekerjaan Tuhan. Dan itu juga yang keempat adalah penggenapan dari apa yang dijanjikan kepada nenek moyang. Allah itu tidak mem-PHP manusia. Tidak memberikan pengharapan palsu. Tapi sebaliknya harapan yang pasti. Meski rentan waktunya bukan yang singkat. Tapi sebuah durasi perjalanan yang cukup panjang selama ratusan bahkan ribuan tahun. Allah sang penguasa waktu, Allah yang menjadi pemilik waktu, tetapi ternyata juga harus mengikuti seperti demikian panjangnya dalam sebuah karya keselamatan demi menyelamatkan kita dari kekuasaan dosa dan dari kekuasaan maut, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan ini saya pikir menjadi sesuatu yang luar biasa, Mang Dut Inang. Kita menemukan kesamaan antara Yohanes Pembaptis dan Zakaria. On mana diguari, dang dau tubisian, bonana. Tidak jauh, karena Zakaria sang ayah, maka Yohanes Pembaptis adalah sang anak. Apakah itu? Baik Yohanes Pembaptis, baik Zakaria, ternyata yang pertama sekali tetap dia konsisten dan setia, fokusnya adalah kepada Kristus sang penyelamat itu. Yang kedua, disebutkan Zakaria dan Yohanes Pembaptis tidak melakukan apapun untuk membuat orang lain menjadi terkesan, menjadi kagum kepada mereka. Ya, baik Zakaria, baik Yohanes Pembaptis tidak menjadikan dirinya menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi yang paling utama, maka kemudian akhirnya Kristus berada di belakang. Bukan. Baik Zakaria maupun Yohanes Pembaptis tetap menjadikan bahwa Yesus itu sebagai figur sentral, bukan Yohanes Pembaptis
yang juga nanti kita akan temukan bagaimana Yesus menyebut siapa Yohanes Pembaptis itu. Sosok juga yang luar biasa di dalamnya. Zakaria dan Yohanes tidak mau memakai panggung untuk menunjukkan kehebatan siapa dirinya. Dia tidak ingin merampas apa yang menjadi milik daripada Mesias itu, yaitu harus dialah yang dipermuliakan dan harus dialah yang diagungkan. Itu kita temukan hanya sedikit Bapak Ibu tentang Yohanes Pembaptis. Kalau kita membaca ayat 76 sampai 79, hanya itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tapi kita menemukan bahkan ketika Zakaria pun berbicara tentang anaknya, tetapi kita menemukan hal yang lain juga. Disebutkan yang pertama di situ bahwa dia akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Tetap dikatakan anaknya Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan baginya. Zakaria tidak berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah jalan, bukan. Tapi dia tetap konsisten, dia tetap setia, dia tetap mengatakan bahwa anaknya Yohanes Pembaptis diutus Tuhan adalah untuk mempersiapkan jalan baginya. Yang kedua, disebutkan kalau kita membaca ayat itu, hanya disebutkan bahwa dia adalah Nabi Allah yang maha tinggi. Tetapi dia bukan sang Mesias atau sang juru selamat. Bagaimana seorang Zakaria menyebutkan tentang Yohanes Pembaptis itu dengan porsinya, dengan posisinya. Tetapi kembali sesungguhnya katakan bahwa adalah tujuannya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Dia menjadi pendahulu daripada Mesias yang akan datang. Nah ini bagaimana kita Bapak Ibu orang muda dan semuanya kita di tengah-tengah kehidupan kita, boido lastro hatta, kita bersuka cita dengan anak-anak kita, dengan segala prestasi dan sebagainya. Aleunang magabi madabu tu bagasan, kesombongan, gijang niroha. Tapi sebaliknya kita mau mengatakan, ketika anak kita bisa meraih seperti itu, maka itu karena Tuhan. Bahwa kita anak-anak kita boleh meraih seperti itu, bisa seperti itu, kembali sama seperti Zakaria adalah karena Allah itu sendiri. Pekerjaan Allah itu sendiri di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita, Bapak Ibu di dalam nats ini. Zakaria mendidik Yohanes Pembaptis agar tetap konsisten mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lihatlah kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis ketika apa? Ketika Yesus datang hendak membaptiskan dirinya kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi apa dikatakan? Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Baru yang kedua, lihatlah kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis dalam Markus 1 ayat 27 dia mengatakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis memposisikan dirinya lebih rendah daripada seorang budak pada waktu itu. Pekerjaan budak pada waktu itu adalah membuka tali kasut daripada setiap tamu daripada tuan rumah dan tuan rumahnya yang datang pada waktu itu. Tapi lihatlah posisi Yohanes Pembaptis, dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia lebih rendah, posisi yang memposisikan dirinya lebih rendah daripada budak pada waktu itu, pada zaman itu. Bagaimana ini boleh mengajarkan kita di tengah-tengah kehidupan kita untuk boleh tetap konsisten dan setia, yaitu dalam hidup kerendahan hati seperti yang diinginkan dan dimaui oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengatakan hati-hati dengan Natal. Karena apa? Karena jadi akhirnya sering sekali Natal itu berbicara tentang kita. Ketika kita berbicara Natal itu tentang kita, maka selesai semuanya. Kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Karena jangan lupa,
bahwa di seluruh acara dan event apapun itu, siapapun yang tampil, jangan lupa dalam Natal itu harus tetap fokusnya kepada Kristus. Harus tetap fokusnya kepada Kristus semata. Dan nama dok dan las rohata mari tia kaya nakota dengan segala talenta, keterampilan natuaria teh. Las dorohata songoni dok nabo sebulung, songoni dok sekolah minggu. Las dorohata mang dot inang. Alai kota paula do dohonot ma moloboi hoy anak koku songoni ingot ma alani Tuhani doi karena Tuhan. Kalau engkau boleh bernyanyi, kalau engkau boleh bermain musik, kalau engkau boleh penampilan ini dan itu sebagainya, ingatlah bahwa kita pada saat itu sedang berbicara tentang Kristus. Maka sekali lagi saya mengatakan, hati-hati dengan Natal. Jangan sampai akhirnya pusatnya, fokusnya adalah kepada kita. Tapi tetaplah fokus kita sama seperti Zakaria tadi. Walau Zakaria tahu anaknya akan jadi apa, tapi fokusnya, pusatnya, sentralnya, dia tetap kepada Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat itu. Dan ternyata Bapak Ibu, kita menemukan sesuatu yang luar biasa dalam apa yang disampaikan oleh Yesus atas kekonsistenan dan tugas daripada Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11 ayat 11 disebutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Disebutkan Yohanes Pembaptis adalah sosok yang begitu luar biasa. Bahkan sosok yang lebih besar di dalamnya, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Lihatlah buah daripada ketaatan, kerendahan hati Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh Kristus. Dalam catatan teolog menyebutkan, Bapak Ibu saya menemukannya sesungguhnya pelayanan Yohanes Pembaptis itu paling kurang lebih dari sekitar 2 tahun katanya. Hanya 2 tahun dalam pelayanan itu. Abang dan Ninang dan Apo Sebulung, saya selalu memegang ini juga. Alanido, tuakan julukku saya duduk, jangan sibuk berpikir berapa lama saya di tempat satu huria itu. Tapi berpikirlah, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Karena menyangkut tentang SK, SP bagi calon pelayan, itu adalah jodoh kita. Kapan berangkat? Harus berangkat. Tidak bisa tidak. Ada satu yang pikir hamu teh, bah, udah bulan dapet yang padita namion, ngatur mak KTP dah satu hamu teh. Dak songonnya mang dotin hamu sebulung. Yang mau saya tekankan dalam pelayanan saya selalu berkata, jangan pikirkan berapa lama, tapi justru apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau kita berpikir hanya berapa lama, maka kemudian hanya sebuah rutinitas dalam pelayanan, maka kemudian akhirnya bisa menjadi menimbulkan kejenuhan. Itu. Jadi ajak kokku dohamu teh. Setelah Indramayu kota ngau pikiri museng. Sepertinya 1 jam sebelum Indramayu kota itu ada harus enakin amang calo situa. Amang situa. Jati Barang itu ternyata saya tanya itu juga ratusan kakak orang Batak di situ. Suatu ngambil pikir kamu bamar gua dong sidau kau museng odang sidung dope ngaon museng. Ondak sidung dope ngaon museng kamu. Tak songonnya deh. Kita harus berpacu. Saya selalu berpikir kemudian saya tidak tahu berapa lama pada satu tempat dan pada satu pelayanan. Nah penting bahasa nih mantan puru selalu do hudok amang do tinang selalu peyop di beta marlujung. Ay malu marlujung dang songon siput ade. Boto kamu do siput malu siput dalan na. Nenget dang ibitong. Kita HKBP tidak lagi seperti itu. Apalagi 164 tahun dan tahun depan kita 165 tahun. Maka kemudian mari kita marlujung. Maka kemudian mari kita sama-sama berkontribusi dan memikirkan apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Tetapi kembali seperti Zakaria katakan, harus kembali memuliakan nama Tuhan. Amang dotinang. Karena itu mari marlojong. Amin. Bah songonan nengit amin nah. Sutungai bayakon bah jabu dang dopen rohani akar ruas kan. Ngahamu sing gagasi amangon rohana muna. Amang dotinang ya puji Tuhan kita harus marlojong amang dotinang.
Kenapa saya katakan seperti itu? Puji Tuhan kalau Tuhan memakai beberapa orang termasuk dalamnya Amang Nenggolan di sana, tetapi beberapa hari yang lalu saya mendengar SK-nya sudah keluar. Ai bawa nama pospel namion raku. HP hubungannya cukup baik sampai dengan tingkat bupati, kemudian tokoh-tokoh agama seperti itu. Tapi realisasinya Amang Pendeta mungkin bulan opat. Berarti ko nilujung nama tong. Iko sahat na keluar non IMB tadi waktu gereja ta HKBP na adong di ramai paling tidak IMB adong di tanggota. Amin. Basongan ingat amin na. Ngai banyak konseda-seda mulai ya deh. Ay wano padita masuk na yung paditaon jauh udang dope ngatur musing son tu aharo na kita he. Jadi barang musing ano musing ay wano nang tutulong no hamion no kan. Ale boleh ati mamang do tinang. Ingo tamu maon di pengalaman nami do dia akan membuka pospel amang do tinang dakya halak gabe lamar pogus ketika manupahi hurianya. Amin. Sauti dope mandu amin. Berarti mabiar dope. Amin. Iya. Alanya kemang do tinang, mari di Advent yang keempat kita mau diingatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Belajarlah dari Zakaria yang mempersiapkan hatinya, dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti itu jugalah kita di Advent yang keempat. Ketika Allah melawat kita, maka bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita. Lihatlah seperti Zakaria dalam kehidupannya. Dia dilawat oleh Allah, bagaimana dia mempersiapkan hati dan dirinya. Yang kedua, bahwa bersedia menjadikan Kristus sebagai sentral pusat di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Kristus menjadi sentral kita, pusat kita, maka itu akan menggerakkan kita untuk boleh memberitakan tentang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat Advent yang keempat, setelah mempersiapkan diri kita, Amang dan Inang, sampai dengan pada puncaknya, yaitu peringatan tentang Kristus yang telah lahir. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, yang boleh mengingatkan kami Tuhan di Advent yang keempat ini, supaya kami berperilaku sama seperti Zakaria dalam setiap aspek kehidupannya. Hanya Engkau yang dijadikan pusat dan sentral dari semuanya Tuhan. Dia menunjukkan sikap dan kerendahan hatinya. Biarlah kami juga bertindak dan berperilaku demikian. Sehingga hidup kami senantiasa terarah, terfokus, hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Beberapa minggu ini kami telah melakukan berbagai perayaan Natal Tuhan. Biarlah juga itu kami kembalikan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan semata. Setiap apapun yang kami lakukan, peran apapun yang disampaikan kepada kami mau kembalikan semuanya. Hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh bersuka cita melalui ulang tahun usia dan ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini. Berkatilah dari setiap pribadi lepas pribadi, sehingga boleh bersuka cita, boleh bergembira oleh karena pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga dari setiap keluarga, lepas keluarga. Tuhanlah yang memberkati, agar boleh senantiasa semakin mesra di tengah-tengah kehidupan keluarga, di ulang tahun pernikahan buat Amang dan Inang. Boleh semakin saling menopang, saling mendukung di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit, hingga saat ini tidak dapat bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Masih ada Engkau yang menjadi tempat pengaduan kami di setiap pergumulan, di setiap apapun yang kami alami dan hadapi. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.